Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Teringat kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah An-Naml ayat 27 dikisahkan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Ayat 15 surah An-Naml artinya adalah dan sungguh kami yakni Allah telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari hamba-hambanya yang beriman. Sekali lagi, kekuasaan dan apapun prestasi di dunia harus ingat, itu adalah anugerah dari Allah. Kemudahan dalam mendapatkan rezeki, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Ilmu itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berkata, wa qala alhamdulillah. Beliau berdua mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku. Berarti ada mutlak campur tangan Allah. Nah kemudian setelah uh, itu disampaikan tentang Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan bisa mendengar perkataan binatang. Termasuk dalam hal ini adalah semut. Kisahnya adalah sebagai berikut, yakni ayat yang ke-18 saya lompat. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan semut, apa perkataan Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyumlah Nabi Sulaiman karena perkataan semut itu. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ayat yang ke-19. Maka Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Dan dia Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan, ketika orang itu punya prestasi dalam hal duniawi, macam-macam lah bentuknya, bisa jadi usaha, bisa jadi naik jabatan. Tapi kalau tidak ingat kepada Allah, akibatnya akan sangat berbahaya. Tapi Nabi Sulaiman mendapatkan anugerah dari Allah, mohonnya mudah-mudahan diberikan anugerah untuk mensyukuri, mengelola nikmat yang Allah berikan. Gak gampang itu, Mas Ferry. Gak gampang mengelola nikmat, mengelola materi yang kita dapat itu gak gampang. Kemudian setelah bisa mengelola materi, terus kewajibannya yang berikutnya apa? Wa ala walidayya, dan untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa banyak orang sukses akan tetapi tenggelam dalam kesuksesan kesibukannya, lupa kepada berbakti kepada orang orang tua. Ada apa banyak nih kira-kira? Kategorinya nih kira-kira kalau di kehidupan manusia biasa. Bang Ipin, ada apa banyak nih kira-kira? Oh, bukan bukan ada ya, tapi banyak. Tenggelam dalam kesuksesan materi sehingga lupa berbakti kepada kedua orang orang tua. Padahal kedua orang tua itu kata apa namanya pedoman kita di Indonesia, entah itu orang Jawa, Sunda, Padang. Ketika ada orang tua, itulah pusaka kehidupan. Lah pusakanya nggak dirawat malah ditelantarin, ya sudah, tinggal tunggu waktunya. Kemudian wa an a'mala sholihan tardoh, dan agar bisa melakukan amal solih yang mengantarkan diridhoi Allah. Betapa banyak orang diberikan kelebihan namun aktivitasnya tidak mengantarkan kepada ridho Allah, tapi justru malah menyengsarakan. Nauzubillah. Kemudian wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ada 4 permintaan. Yang terakhir adalah masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Nih kira-kira kalau
di saat ini Mas Toto, hamba-hamba yang Allah yang soleh ini yang di luar masjid apa di masjid? Di masjid ya Mas Ali. Ya udah, kalau ingin masuk kelompok hamba Allah yang soleh masuk ke masjid Nurul. Kalau kita gabungnya yang di luar masjid, wong kitanya aja kropos, imannya itu masih dalam tanda tanya, gabung sama yang kropos. Kropos ketemu kropos tambah apa Mas Toto? Nah itu, masuklah ke dalam gelombang kelompok hamba-hamba Allah yang soleh. Gambarannya adalah di dalam masjid. Kita dinasihatin oleh khotib Jumat, oleh para ustadz Sabtu pagi. Kalau kemarin dinasihati oleh Buya Lutfi Hakim, ya kan? Kita mau banting setir, mau melenceng itu, dilempengin lagi. Kalau kelompoknya hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi kalau di luar masjid nggak jamin. Bisa jadi bukan soleh tapi salah. Kalau sudah gabungnya salah Mas Ferry, pertama main HP, kemudian lanjut game online kalah, terus akhirnya install aplikasi judol, selesai kan kayak gitu, bablas itu, bablas. Bener ya Mas Ferry kayak gitu ya? Hati-hati, jangan sampai bergabung dengan orang yang tidak soleh, akan alamatnya salah, bablas angin kata Basuki. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan 4, diberikan kemampuan untuk bersyukur, berbakti kepada orang tua, yang ketiga beramal soleh, yang keempat adalah masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang solih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.